mboten akeh-akeh panjenengan yo ngantuk. Niki dereng kula tambah blas niki namung nambahi imun mawon. Niate poso mulai tanggal tunggal. Jadi namung setunggal niku nggih nawaitu somakotin lidil jadi sunatan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso krana dzil hijjah, krana wulan dzil hijjah. Yo sunatan krana kelawan sunat krana Allah taala niku pun jelas. Niat ingsun poso dzil hijjah ngoten mawon nggih kenging dzil hijjah. Golek sakali dinten niku tarwiyah kali Arafah niku nggih sunat piyambak untuk tanggal 1 sampai tanggal 7 niku kesunatan piyambak ngoten lho. Diusahaken lek saged siam insyaallah sumu tasihu wong poso marakno sehat ngoten. Nggih terus wonten malih sing tanggetaken lho. Di jamaah tetap tapi nggih mengikuti prokes. Terus jaga jarak apa ngilangi fadilah jamaah mboten. Memang aturan normal jamaah niku kan ngrapetaken barisan lek ora enek uzur. Lek ana uzur nggih mboten napa-napa. Nggih nek mboten salah niku diseneni kalih napa niku Satgas Covid. Diseneni karo gugus. Jadi kita menghormati aturan pemerintah. Mergo lek panjenengan boten menghormati niku perasaane sing ditugasaken kuwi nggih ngelongso, gak nglaksanakno iki diseneni nglaksanakno dia. Jadi kita jaga sak kongange iki kejaba oleh kakian kan ora kakian to. Yangi mboten ya dijaga jarak mboten mawon. Lajeng kan pakai masker ya pakai masker. Lah jarene nutupi apa niku mulut niku makruh. Memang Kanjeng Nabi niku nyegah dhateng kula lan panjenengan nek salat nyegah nutupi mulut. Niku ngelek waktu normal. Lah saniki mboten waktu normal nggih mboten napa-napa ilang kuwi. Ilate ilang ora waktu normal kok. Dadi krana apa nutupine niki krana ana uzur. Siji mengikuti saran pemerintah, kedua ya memang antisipasi. Betul. Nah, apakah pemerintah dalam masalah niki termasuk oleh Jumatan, terus gak Jumatan nang masjid, gak jamaah nang musala. Alhamdulillah. Nggih. Niku napa wajib dilaksanakan teng mriki kan ada saka komisi to. Penak ten desa ngeten iki kan. Yasinan boten ditutupne lah. Nggih. Kita nek jumatan tutup itu masyarakatnya kata kena corona Lah nggih. Jadi napa wajib kita ikuti nuwun sewu. Sing urusan ibadah itu bukan wilayahnya pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyentuh di dalam urusan ibadah. Tapi urusannya mentertibkan. Jadi siasat kebutuhan manusia yang niku ana telu, ana sing pokok, ana sing muhayyid, ada yang utamim. Muhayyid niku mencumplik, utamim menyempurnakan. Sing pokok kebutuhan manusia di dunia niku ana papat. Siji pangan, loro sandang, telu papan.
papan 4 siasah. Siasah itu pengaturan. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri, butuh papan, butuh pangan, butuh sandang. Ini tidak bisa sendiri, tapi melibatkan orang lain yang perlu istimaiyah wal mukhalatoh. Nah tentu dalam hal ini ono sing bakat nang tani, ono sing bakat nang pandi, ono sing bakat apa, gak bisa kita untuk menyatukan. Lek ora nek sing ngatur dekeno pasar lan sapenunggalane. Dalam pengaturan siasah niku wonten petang macem wilayah. Siji pengaturan sistem khilafah nubuwah. Tapi niku zaman Kanjeng Nabi lan 30 tahun setelahnya Kanjeng Nabi. Kekuasaannya khilafah nubuwah niku otoriter baik urusan dunia dan akhirat. Niku hak khilafah termasuk Kanjeng Nabi. Mergo teng mriku konsepe petunjuke langsung dari wahyu. Mulane ngatur urusan dunia, urusan akhirat bisa Kanjeng Nabi. Nah, kenapa langsung wahyu kok apa langsung wahyu enak. Lah saiki gak enek wahyu. Enek wahyu tapi sawahe wahyu betul. Nah, lagi. Lajeng memerlukan khilafah kauno khilafah nubuwah ganti umaro pemerintah. Pemerintah niku wilayahi menyeluruh. Semua niku kula panjenengan di tangan pemerintah. Mulai korek sampai korak, mulai bakul tomat, pak camat, pejabat, semuanya itu wilayahnya pemerintah, termasuk di dalam kekuasaannya pemerintah. Cuman hanya bisa mengatur dalam urusan lahir, sing urusan hubungan sosial antara satu dengan yang lain. Ini urusannya seperti urusan jual beli, pernikahan, dan pokoknya sepenting hubungan satu dengan yang lain. Ini urusannya pemerintah. Tidak ada urusan pemerintah terus ngatur urusan agama, itu tidak boleh. Wah ini bisa perang dengan urusan agama. Makanya umat Jumatan ini, umat cara ini ada. Ketika wilayah ulama ini kekuasaannya tidak menyeluruh, tapi hanya orang-orang yang mau saja, sing gelem, tidak mengikat kepada siapapun. Karena tidak bisa untuk ilzam, mewajibkan, mengharamkan, melarang, tidak bisa mempengaruhi. Sing iso pemerintah, mereka duwe pentung, ya duwe apa itu jenenge untuk hakmu untuk memutuskan duwe niku duwe palu niku pemerintah, kiai ora iso. Tapi wilayah kiai hanya khusus urusan batin, urusan tata cara ibadah, tata berbagai cara akidah dan sebagainya ini urusan kiai. Makanya kalau ini aliran sesat atau tidak itu bukan wilayahnya pemerintah, tapi wilayah kiai. Tapi kalau ini membahayakan dan tidak, itu urusan pemerintah, ya tidak punya yang semacam itu. Nah, ini menyangkut keamanan, itu urusannya pemerintah. Makanya untuk ada organisasi keagamaan dibubarkan. Kalau atas nama agama tidak boleh. Jadi agama itu sesat dan tidaknya urusannya kiai. Tapi kalau ini urusannya karena urusan pemerintahan, urusan membahayakan umat dan sebagainya boleh. Makanya panjenengan ojo lapor untuk aliran sesat kepada pemerintah. Ya kayak ini jeruntrungi, kayak ini jawaban. Nah, lapor ini mengganggu keamanan. Nah, ini mengganggu masyarakat. Baru niku pemerintah, betul.
Ala niki sesat mboten niku urusan kiai. Saged paham. Karena urusan batin, tapi kiai tidak bisa menetapkan ini tidak boleh, harus dihilangkan, nggak bisa. Itu urusan pemerintah ini. Nah, yang terakhir gini ku siasai buat orang-orang yang memberi mauidhah, membalik ini wilayahnya hanya batine wong awam dong. Batine wong awam, itu juga tidak mempunyai kekuasaan khusus. Dan yang menjadi masalah kalau ngatur urusan Jumat, urusan jamaah niki wilayah kiai. Tapi urusan niki keamanan, apakah teng mriki niki wonten akan membahayakan demi kemaslahatan amma? Nah ini urusannya pemerintah. Dan ini sing dilarang ini bukan Jumatan, ini bukan oleh jadi dilarang Jumatan, tapi untuk jaga keamanan, jaga kesehatan, khususnya itu urusannya pemerintah. Nah di dalam kasus ini Jumatan ini kira-kira cedek sing ndi ini lho. Nah ini sing perlu dipikirkan, maka mestinya duduk bersama antara ulama dan umarok di dalam masalah ini, bahwa kita di masjid berdoa kepada Allah agar terhindar dari corona. Ini juga bagian daripada membantu pemerintah untuk menangani COVID-19. Kan itu lah. Nah ini sing perlu kula dengan perhatian. Jadi kita gak dibenturkan, jangan sampai ngapa wedi nek corona, wedi nek Gusti Allah. Kita takut kepada Allah, tidak bisa dibenturkan dengan takut corona, karena kita menjauhi dari penyakit itu juga perintah Gusti Allah sebagaimana sing didhawuhna Kanjeng Nabi, firra minal majdum firra minal asad. Kuwi ngedono saka wong kena buduken niku lepra. Niki penyakit menular. Sebagaimana kamu menjauhi dari harimau. Ini berbeda ora kenean. Walaupun sing kenei nular di Gusti Allah. Mulane dari apa itu namanya keamanan, orang itu harus bisa memahami kalau kumpul di masjid ini kumpul yang bagaimana. Kalau sudah pakai prokes, harusnya di mana-mana ya nggak masalah, di kantor polisi, di kantor anu ya kumpul lah. Cuma pakai prokes, ya kalau lan panjenengan ya pakai prokes, tidak masalah. Dan punya pakai prokes kalau dilarang Jumatan, dilarang kumpul, dilarang untuk yasinan, ini sing salah aparat, bukan masalahnya. Jadi kita harus tahu kumpulnya untuk manfaati apa. Ini penting, agar supaya orang amburadul di dalam masalah kekuasaan. Ini duduk bersama. Memang Jumatan itu lek ana udzur ora wajib. Udzure Jumat padha karo udzure jamaah. Di antarane sing ora wajib sulit dikumpulkan. Termasuk kita punya kenean ambu apek. Niku ya ora kewajiban untuk Jumatan, mergo mengko kan mengganggu kancane. Mulane sing kenean penyakit pilek lan sapenunggalane ora usah Jumatan. Wah ora apa-apa, iya tapi kancane niki lho ngesakno. Mergo lek pilek kancane yo khawatir. Jadi ora nyelamet ora gur nyelametken kawake tapi nyelametno kanca niku nggih penting mboten kan niat. Jadi ngoten. Jadi sing pilek ora usah Jumatan mboten kan. Lah sing sehat ya pangkat Jumatan. Ya terus pakai masker yo jagani lek ana sing OTG, betul lho maksudnya itu. Orang tanpa gejala. Saged paham ta nggih? Pun sampun nggih.